adik-adik. Apa kabarnya nih? Kak Lena gimana kabarnya? Oh, luar biasa baik. Tentu kita anak-anak Tuhan harus luar biasa. Yeay. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, ikutin Cici ya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas kasih-Mu atas kasih-Mu dalam hidupku. dalam hidupku. Tuhan, Tuhan, kami ingin kami ingin memuji memuji dan menyembah-Mu. dan menyembah-Mu. Engkau urapi Engkau urapi hati kami. hati kami. Engkau Engkau pimpin pimpin tubuh kami. tubuh kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami ingin Kami ingin menyenangkan menyenangkan buat Engkau. buat Engkau. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, yuk kita nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kak Lena, masa kita puji-pujiannya cuma sekali sih? Kita nyanyi lagi yuk. Ayo. Kita nyanyi dari terbit matahari sampai pada masuknya. Oke? Yeay, Siap oke. adik-adik? Yuk kita nyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji-puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Kak Lena, nggak kerasa ya sekarang udah bulan Februari loh, udah bulan kedua dari tahun 2021. Kita harus tetap semangat ya, walaupun kegiatannya masih di rumah, masih sekolah dari rumah, ibadah pun juga di rumah ya Kak Iya, ya. betul. Nah tapi kita nggak boleh patah semangat, nggak boleh capek buat muji Tuhan. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati, kita pasang
kuping kita, telinga kita buat mendengar. Yesus sayang padaku, datang dan marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagi sekali ya. Yesus sayang padaku, datang kemarilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Benar adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Dia sayang padaku, yang padaku, dia sayang padaku. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita udah puji-pujian ya, udah menyembah Tuhan dengan semangat. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita belajar sama-sama, kakak mau ajak kita semua untuk memulai dalam doa ya. Yuk kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh memuji-muji Engkau, menyembah nama-Mu Tuhan lewat puji-pujian tadi. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami sungguh bersuka cita. Pada saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami mau fokus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, semuanya boleh siapin dulu catatannya, Alkitabnya, alat tulisnya, supaya kita bisa mencatat kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Ayo dihitung ya. 1, 2, 3. Udah siap? Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang berjudul Berani Melakukan Kebaikan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Berani Melakukan Kebaikan. Nah, kita akan membaca di dalam kitab Yosua ayat 2, pasal 2 ayat 1 sampai 24. Kakak ulangin ya. Firman Tuhan hari ini diambil dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Nah adik-adik kita nggak bakal baca semua, tapi kakak mau ajak kita semua untuk sama-sama nonton satu video tentang seseorang yang mungkin jarang diceritain sama kakak-kakak, atau mungkin adik-adik udah ada yang tahu ceritanya. Nah hari ini kita mau melihat satu video tentang kisahnya Rahab dan 2 orang pengintai. Adik-adik udah ada yang pernah dengar? Nah, kita mau sama-sama nonton ya videonya. Yuk, kita tonton sama-sama. Yosua bin Nun. Hambaku Musa telah mati. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, dan ditutuplah pintu gerbang. Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan, tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Nah, adik-adik udah nonton videonya. Nah, adik-adik mungkin udah ada beberapa yang mengenal siapa tuh Rahab.
Siapa tuh dua pengintai? Nah, adik-adik, dari video yang tadi kita udah tonton sama-sama, kita jadi mengenal Rahab dan dua pengintai. Nah, kakak mau ceritain secara singkat ya yang tadi udah kita tonton. Mungkin adik-adik ada yang nggak mengerti. Ih, Rahab itu siapa sih, Kak? Gitu. Dua pengintai ini dari mana sih, Kak? Gitu. Kakak mau bahas secara singkat aja ya yang tadi kita tonton. Rahab itu adalah seorang wanita, seorang perempuan yang tinggalnya itu di kota Yeriko. Kota Yeriko itu terkenal dengan kota yang isinya itu banyak orang-orangnya itu yang melakukan kejahatan sehingga mendukakan hati Tuhan. Nah, Tuhan mengutus Yosua untuk pergi ke Yeriko dan menghancurkan kota tersebut. Loh, kok dihancurin, Kak? Iya, karena tadi kan kota Yeriko itu mendukakan hati Tuhan. Banyak orang-orangnya yang melakukan kejahatan. Nah, setelah itu Yosua setelah mendengar firman dari Tuhan bahwa kamu harus menghancurkan kota Yeriko, si Yosua itu mengutus 2 orang pengintai yang tadi, adik-adik. Nah, 2 orang pengintai ini dia pergi ke Yeriko, dia melihat keadaan sekitar Yeriko ini kayak gimana ya, supaya nanti pada saat mereka ingin melakukan yang difirmankan oleh Tuhan, mereka bisa melakukan dengan baik. Jadi Yosua bilang, sana kamu pergi dulu, lihat keadaan sekitarnya kayak gimana. Nah, sesampainya mereka di sana, mereka tiba di rumah seseorang. Nah, rumahnya itu adalah rumah Rahab, si perempuan sundal ini. Nah, adik-adik, kalau perempuan sundal itu terkenal dengan perempuan yang bukan yang baik-baik ya, dibenci sama orang, tidak disukai sama Tuhan, pokoknya dia melakukan hal yang tidak terpuji. Nah, jadi pada saat itu Rahab adalah seorang pemilik penginapan yang ada di tempat itu. Nah, pada saat 2 pengintai itu datang, nah dia bilang, aduh saya lagi cari penginapan gitu. 2 pengintai ini nggak bilang, saya pengintai dari sana nih, saya mau lihat-lihat kota Yeriko. Oh, dia nggak bilang kayak gitu, tapi dia bilang saya lagi mencari penginapan. Jadi sama Rahab, oh iya silakan masuk gitu. Terus habis itu apa yang terjadi? Raja yang ada di kota Yeriko itu mendengar, wah, Yosua mengutus 2 orang pengintai nih melihat kota Yeriko, kota kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemukan 2 pengintai itu. Kita harus tangkap. Pokoknya jangan sampai mereka mengacak-ngacak kota kita. Terus udah gitu apa yang dilakukan? Dia mengutus utusannya itu untuk cari pengintai itu, cari gitu kan, supaya mereka digagalin rencana mereka. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu utusan-utusan raja kota Yeriko itu tiba di rumahnya Rahab. Namun sebelum itu apa yang dilakukan Rahab? Tadi kita udah nonton ya videonya. Rahab menyembunyikan 2 orang pengintai itu di atas rumahnya. Jadinya pada saat utusan-utusan raja kota Yeriko itu datang, oh nggak ada Pak, nggak ada di sini, mungkin di sana gitu. Jadi mereka nggak ketahuan. Nah, adik-adik, kita mau belajar beberapa kebaikan loh dari kisahnya Rahab dan juga 2 orang pengintai ini. Apa aja tuh, Kak? Perasaan tadi kakak bilang Rahab itu bukan perempuan yang baik-baik. Loh, kan dia mau menghancurkan kota. Terus apa kebaikan yang mau kita pelajari? Ada loh adik-adik, kita mau belajar bareng-bareng ya. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu Rahab. Rahab itu punya hati yang tulus banget. Punya hati yang murah hati. Kenapa tuh, Kak? Padahal dia kan bukan perempuan baik-baik katanya. Tuhan katanya gak suka sama perbuatannya. Nah, kita bisa lihat dari kisah yang tadi. Rahab itu menolong 2 orang pengintai yang datang ke kota Yeriko itu loh. Ingat kan tadi di kisah yang kita nonton tadi? Iya, dia mau menolong. Pada saat dia datang, ya meskipun pengintai itu ngomongnya bukan saya ingin melihat kota Yeriko sih. Walaupun dia nyamar jadi pencari penginapan, tapi apa yang dilakukan pada saat utusan-utusan raja kota Yeriko datang, dia membantu 2 pengintai itu untuk bersembunyi. Jadi pada saat utusan-utusan raja kota Yeriko datang, dia nggak ditangkap, nggak dibunuh,
Jadi gitu adik-adik, dia murah hati banget. Dia itu tulus banget mau nolong si pengintai-pengintai itu. Dia itu gak minta bayaran. Kan inget ya adik-adik, Rahab itu pemilik penginapan. Nah, pada saat itu pengintai itu nginep tuh beberapa hari di penginapannya Rahab. Tapi apa yang terjadi pada saat pengintai-pengintai tersebut kembali ke Yosua, dia gak bilang, mana bayarannya? Kan kamu udah nginep di rumah aku, di penginapan aku berhari-hari. Aduh, rugi nih. Harusnya aku punya banyak pengunjung. Gara-gara kamu nih, aku gak punya duit. Gak ada penghasilan nih. Tapi apa yang dilakukan Rahab? Rahab gak minta ya, gak minta bayaran, gak nagih upah ya. Tapi apa yang dilakukan sama Rahab? Dia cuma bilang, gak apa-apa, yang penting aku dan keluargaku selamat. Dia gak minta bayaran. Dia itu semuanya melakukan dengan tulus dan murah hati. Lalu apalagi adik-adik yang bisa kita pelajari? Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah dari Rahab. Rahab itu belajar loh untuk mengenal Tuhan. Tadi kita udah nonton kisahnya. Di video itu tadi kita nonton kalau Rahab itu belajar untuk mengenal Tuhan. Dari mana kak? Perasaan dia gak baca Alkitab ya? Perasaan dia gak tahu tuh tentang Tuhan. Tadi loh ada, dia itu bilang kalau dia itu tahu, dia sempat mendengar beberapa kebaikan Tuhan atas umat Israel pada saat keluar dari bangsa Mesir. Ingat gak? Iya, yang itu. Jadi pada saat itu Rahab itu belajar untuk mengenal Tuhan. Meskipun ya adik-adik yang tadi kakak bilang, perempuan sundal itu banyak gak disukai sama orang loh. Bahkan Tuhan aja berduka atas perempuan sundal. Tapi apa yang dilakukan? Dia mau bertobat, dia mau berubah jadi lebih baik lagi. Dia belajar untuk mengenal Tuhan. Dia mencari informasi, Tuhan itu kayak gimana ya? Kebaikan-kebaikan apa aja yang udah dilakuin sama Tuhan. Nah pada saat dia belajar untuk mengenal Tuhan, dia mau berbalik, dia mau bertobat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi adik-adik. Lalu yang ketiga, hal yang ketiga yang mau kita pelajari dari seorang Rahab ini dan kisahnya dengan 2 orang pengintai adalah dia tidak egois. Dia gak memikirkan dirinya sendiri. Apa adik-adik? Hal yang ketiga, Rahab itu orangnya gak egois. Dia gak mikirin dirinya sendiri loh. Di mana tuh kak? Gak egoisnya. Yang mana ya kak? Aku lupa. Nah adik-adik, Rahab itu gak egois. Kita lihat ya tadi di video. Rahab itu pada saat dia bilang minta diselamatkan oleh 2 pengintai itu, dia bilang siapa? Aku dan keluargaku. Dia nggak bilang, oh nanti kalau misalnya kamu datang ke sini, kamu mau hancurin kota ini, jangan lupa ya aku diselamatin. Dia nggak bilang kayak gitu adik-adik, tapi dia bilang aku dan keluargaku. Jadi dia nggak mikirin dirinya aja sendiri, tapi dia pikirin juga keluarganya, keselamatan keluarganya. Kan bisa aja ya adik-adik, pada saat itu dia bilang, oh jangan lupa ya selamatin aku aja kan, aku kan udah tolongin kamu. Kan yang nolongin kan aku, yang sembunyiin kamu kan aku. Keluarga aku mah biarin aja itu mah gitu. Bisa ya adik-adik, tapi apa yang dilakukan Rahab? Dia gak egois, dia gak pikirin dirinya sendiri, tapi dia pikirin juga orang lain, keluarganya gitu. Tadi ada 3 hal ya adik-adik, apa aja yang bisa kita pelajari dari Rahab? Yang pertama, Rahab itu adalah orang yang murah hati, orangnya tulus. Terus yang kedua, apa adik-adik? Rahab itu belajar untuk mengenal Tuhan. Yang ketiga, Rahab itu gak egois, dia gak pikirin dirinya sendiri. Wah, banyak ternyata ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari seorang Rahab yang mungkin dikenal sama banyak orang, aduh dia mah gak baik. Kok kamu belajar sih dari dia? Wah, ternyata banyak loh kebaikannya gitu. Nah, itu adik-adik 3 poin utama yang mau kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Nah, seperti di judul, kita mau berani melakukan kebaikan. Jangan pernah takut, jangan pernah malu. Aduh kak, kalau aku baik-baik nanti aku dijahatin sama dia kak. Tenang aja adik-adik, pada saat kita melakukan kebaikan, pada saat kita melakukan semua hal yang benar, percaya, kita mau beriman, kalau Tuhan pasti kasih kekuatan
dan kemampuan buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita minggu ini, kakak ada beberapa kuis buat adik-adik semua. Nah, kuisnya itu dibagi untuk setiap kelas ya. Jadi setiap kelas itu soalnya beda-beda. Nanti adik-adik sebutin aja jawabannya ke nomor di bawah ini. Kuisnya adalah yang pertama untuk balita kecil. Siapa yang diangkat Tuhan menjadi pemimpin umat Israel setelah Musa meninggal? Wah, kalau tadi nonton videonya dan dengerin firman Tuhan pasti tahu. Itu ya, itu buat balita kecil. Balita besar, apa nama kota berkubu yang menjadi target untuk direbut oleh umat Israel? Nah, selanjutnya untuk kelas 1. Perbuatan berani apa yang Rahab lakukan? Selanjutnya untuk kelas 2. Apa janji yang diberikan 2 orang mata-mata itu kepada Rahab? Nah, yang terakhir untuk kelas tunas, untuk kelas tunas membuat video ayat hafalan di dalam Yesaya 41 ayat 13. Nah, jangan lupa ya adik-adik, batasnya itu sampai hari Senin. Jadi jangan lupa ikutan kuisnya. Nah, sekian firman Tuhan minggu ini. Yuk kita mau sama-sama tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kalau kami sudah memuji Engkau, bahkan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami masih bisa memuji-muji, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau pakai semua yang udah kami dengar, yang udah kami pelajari sama-sama hari ini dalam kehidupan kami masing-masing. Kalau kami ingin belajar Tuhan, berani untuk melakukan kebaikan buat siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, biar semua yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.